China membuat satu keputusan penting dalam perang dagang dengan Amerika Serikat. Alih-alih mengalah untuk negosiasi, negeri tirai bambu justru menyatakan sikap jelas melawan. Tarif balasan terhadap produk impor dari Amerika Serikat sebesar 34% telah dilakukan. Mereka percaya diri strategi adu banteng ini adalah jalan terbaik dan membuat Amerika merugi. Apa yang membuat China bisa sepercaya diri ini? Lalu bagaimana komentar Trump terhadap serangan balik kepada dirinya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China terus memanas. Terbaru, China resmi mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Mulai pekan depan, seluruh produk impor dari AS akan dikenakan pajak sebesar 34%. Ini merupakan langkah Beijing merespon kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seorang analis keuangan China, Profesor Wang Wen, menyebut China tidak akan menyerah kepada Trump dalam masalah perang tarif, Sabtu 5 April 2025. Sebenarnya, Beijing berharap dapat bekerja sama dengan Amerika. Namun jika Washington memang ingin melakukan perang dagang, China siap membalas dengan keras. Because China will never yield to Trump on the issue of tariff war. And in the past 8 years, since Trump's first term, China has increasingly recognized the hegemonic imperialist nature of the U.S. And China has always hoped to cooperate with the U.S. and is not willing to see the U.S. as an enemy. But if the U.S. wants to launch a trade war, tariff war, technology war, or the other wars against China, what China can do is to retaliate harshly. And China does not rule out cooperation with the U.S. on the level of mutual respect and mutual benefit or win-win outcome. Wang juga menyebut China memiliki daya saing yang kuat dengan AS dan punya potensi untuk membuat Amerika rugi besar. Menurut Wang, produk China seperti baterai lithium dan mainan tetap dibutuhkan Amerika, meskipun dikenakan tarif hingga 54%. Sebaliknya, produk Amerika seperti kedelai dan minyak mentah disebut tidak kompetitif di pasar China. Dengan sekarang AS menerapkan tarif timbal balik, ini artinya China bisa mencari alternatif produk yang lebih baik dari luar AS. Jika hal itu terjadi, menurut Wang ini akan menjadi kerugian besar bagi eksportir kacang kedelai dan minyak mentah AS. China has a strong competitiveness in importing products to the U.S., such as linseed batteries and toys. Because 7 years ago, Trump 1.0 has increased tariff on Chinese products by 20%. But U.S. imports from China are still increasing. And in future, even with the current 54% tariff increase on many Chinese products, I think the U.S. will still need to purchase from China. And on the other hand, on the contrary, in contrast, American products have little competitiveness in China, such as soybeans, crude oil, etc. So now China's imposition of reciprocal tariffs on the U.S., which means that China will seek better product alternatives, and also means losses for U.S. soybean and crude oil exporters. Negara itu berusaha menempatkan diri sebagai pejuang perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. China juga tidak lagi bergantung pada pasar AS untuk ekspornya. Bank-bank China disebut punya modal yang cukup untuk menyuntikkan dana ke ekonomi domestik. Tak cuma itu, Beijing juga menunjukkan solidaritas dengan negara lain yang menjadi sasaran tarif Amerika. Kementerian Keuangan China pun mengecam kebijakan tarif AS dan menyebutnya sebagai tindakan sepihak yang bertentangan dengan aturan perdagangan internasional. Mereka juga menegaskan kebijakan ini tak hanya merugikan China, namun juga mengancam stabilitas ekonomi global dan rantai pasokan dunia.
Pemerintah Cina pun mendesak AS untuk membatalkan tarif dan kembali ke meja perundingan guna menyelesaikan perselisihan dagang dengan cara yang lebih adil dan saling menghormati. Tak cuma memberikan tarif balasan, Cina juga mengambil langkah-langkah strategis lainnya. Cina telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas kebijakan tarif AS yang dianggap tidak adil. Cina juga memasukkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang melarang mereka berbisnis di Cina. Tak hanya itu, 16 perusahaan lainnya juga dimasukkan dalam daftar kontrol ekspor, batasi akses mereka terhadap sumber daya penting dari negeri tirai bambu. Lantas bagaimana Donald Trump menanggapi langkah agresif yang diambil oleh Cina? Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Beijing merespon dengan cara yang salah. Lewat media sosial pribadinya Truth Social, Trump menyebut Cina salah langkah karena panik. Ia juga menggambarkan hal itu sebagai sesuatu yang dipicu ketidakmampuan Cina. Cina menjadi salah satu negara yang terkena tarif timbal balik terbesar di antara negara lainnya. Penetapan tarif atas produk Cina jauh lebih tinggi dibanding Jepang, Uni Eropa, dan India. Sejumlah negara pun telah mengecam dan memprotes kebijakan Washington. Di lain sisi, Trump menyatakan kebijakan tarif itu dapat menghasilkan tambahan pajak tahunan AS. Kebijakan itu diharapkan dapat memerangi keadaan darurat ekonomi yang dinyatakan oleh Donald Trump. Sikap kuat ditunjukkan oleh negeri tirai bambu Cina menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat. Alih-alih mengalah, mereka berani mengenakan tarif serupa. Tentu strategi ini tak bisa dilakukan jika negara tidak punya landasan ekonomi yang mumpuni. Dan Cina jelas punya itu. Bahkan Beijing juga telah menyiapkan berbagai strategi lain yang berpotensi membuat Amerika merugi. Pada akhirnya siapakah yang akan menang? Atau keduanya sepakat berdamai, seperti kisah lama yang pernah terjadi? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.